pembuatan dan penggunaan patung-patung keagamaan adalah praktik yang sepenuhnya alkitabiah. Siapapun yang mengatakan sebaliknya, bahwa penggunaan patung-patung dalam ritus keagamaan adalah sebuah praktik yang berhala karena melanggar perintah Tuhan dalam Alkitab, sebenarnya dia tidak memahami Alkitab secara penuh. Umat Katolik menyembah patung. Demikian orang-orang non-Katolik masih sering mengungkapkan klaim konyol ini. Alasannya sederhana, karena di dalam gereja-gereja Katolik ada banyak patung-patung orang kudus. Bagi mereka, orang Katolik telah melanggar perintah Tuhan dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 4-5 yang mengemukakan demikian. Jangan membuat bagimu patung atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Adalah benar untuk memperingatkan orang-orang beriman terhadap dosa penyembahan berhala ketika mereka melakukannya. Tetapi menuduh orang-orang Katolik sebagai penyembah berhala karena memiliki patung-patung dan ikon-ikon kudus di dalam gereja adalah kesesatan pikiran yang parah. Klaim orang Katolik menyembah patung yang sering dikemukakan oleh orang-orang non-Katolik terjadi karena kesalahpahaman terhadap Alkitab sendiri. Penulis anti-Katolik bernama Loraine Boettner dalam bukunya Roman Catholicism pernah membuat pernyataan berikut. Tuhan telah melarang penggunaan gambar dalam ibadah. Namun, jika orang menyelidiki kitab suci secara seksama, mereka akan menemukan kebalikannya. Tuhan melarang pemujaan terhadap patung, tetapi ia tidak melarang penggunaan patung secara religius. Sebaliknya, Tuhan sebenarnya memerintahkan penggunaan patung dan ikon-ikon kudus dalam konteks ritual keagamaan. Mari kita cek data-data biblisnya. Orang-orang yang menentang penggunaan patung-patung dan ikon-ikon kudus dalam peribadatan keagamaan telah melupakan bagian-bagian terpenting di dalam Alkitab di mana Tuhan sendiri memerintahkan membuatnya. Misalnya, dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 18-20 dikemukakan demikian. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempahan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Di bagian lain, dalam kitab 1 Tawarikh bab 28 ayat 18-19, di sana dikemukakan bagaimana Raja Daud sendiri memberikan desain pembangunan balai bait suci kepada Salomo anaknya. 1 Tawarikh bab 28 ayat 18-19 mengemukakan demikian.
Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Demikian pula Nabi Yehezkiel dalam kitab Yehezkiel bab 41 ayat 17-18 menggambarkan ukiran di bait suci yang ideal yang ditunjukkan kepadanya dalam sebuah penglihatan. Nabi Yehezkiel menulis demikian. Di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerub. Selama wabah ular yang dikirim oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah terjanji, Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan bab 21 ayat 8-9. Lihat, di dalam kitab Bilangan ini dikatakan seseorang harus melihat patung ular tembaga untuk disembuhkan, yang menunjukkan bahwa patung dapat digunakan secara ritual, tidak hanya sebagai dekorasi keagamaan. Nah, umat Katolik menggunakan patung-patung, lukisan-lukisan, dan karya-karya seni lainnya untuk mengingat orang atau benda yang digambarkan olehnya. Seperti halnya membantu mengingat seorang ibu yang telah meninggal dunia dengan melihat fotonya. Demikian juga membantu kita mengingat teladan orang-orang kudus dengan melihat patung dan gambar mereka. Tuhan jelas-jelas di dalam Alkitab yang mengungkapkan secara keselamatan melarang penggunaan patung dan penyembahan terhadapnya sebagai dewa atau dewi, tetapi dia tidak melarang membuat patung. Saat orang mulai memuja patung sebagai dewa atau sebagai Tuhan selain Allah yang benar, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Tuhan akan menjadi marah. Jadi ketika orang-orang mulai menyembah ular perunggu sebagai dewa ular yang mereka beri nama Nehushtan, raja yang benar Hizkia menghancurkannya. Bisa kita lihat dalam kitab 2 Raja-Raja bab 18 ayat 4. Di awal sejarahnya, bangsa Israel dilarang membuat penggambaran Tuhan dalam bentuk apapun, termasuk patung, karena Tuhan tidak mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang terlihat. Mengingat budaya pagan di sekitar mereka, bangsa Israel, orang-orang Israel mungkin akan tergoda untuk menyembah Tuhan dalam bentuk binatang atau benda yang ada di alam. Tetapi kemudian Tuhan mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang terlihat, seperti diungkapkan dalam kitab Daniel bab 7 ayat 9. Pengungkapan diri Tuhan ini juga dalam bentuk yang terlihat bisa kita lihat dalam peristiwa penggambaran atau penyataan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan dirinya dalam setidaknya 2 bentuk yang terlihat, yaitu dalam bentuk seekor merpati pada saat peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dalam Injil Matius bab 3 ayat 16, Markus bab 1 ayat 10,
Lukas bab 3 ayat 22, dan Injil Yohanes bab 1 ayat 32. Dan juga dalam bentuk lidah api pada peristiwa Pentakosta, di mana para rasul menerima curahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah peristiwa inkarnasi Putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam peristiwa inkarnasi Allah Putra, Allah menunjukkan kepada manusia sebuah ikon dirinya sendiri. Paulus berkata demikian. Dia adalah gambar atau ikon dalam bahasa Yunani dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Kristus adalah ikon ilahi yang nyata dari Allah yang tidak terlihat dan tak terbatas itu. Kita juga bisa membaca peristiwa 3 Majus yang datang dari timur menuju Bethlehem mencari Yesus yang lahir itu. Dan ketika mereka telah menemukan bayi itu, mereka sujud di hadapannya dan memberikan persembahan kepadanya. Emas, kemenyan, dan mur. Sekarang, akal sehat memberitahu kita bahwa karena Tuhan mengungkapkan dirinya dalam berbagai gambar, dalam berbagai ikon, dalam berbagai peristiwa di mana kita manusia lebih dekat mengenalnya, terutama dalam inkarnasi Yesus Kristus, tidak salah jika kita menggunakan ikon, patung-patung, dan gambar-gambar kudus untuk memperdalam pengenalan kita terhadap Allah yang kita imani. Setelah kita melihat data-data biblis, data-data Alkitabiah tentang praktik penggunaan patung-patung dan ikon-ikon kudus dalam konteks ritus keagamaan, sekarang kita paham bahwa pembuatan dan penggunaan patung-patung keagamaan adalah praktik yang sepenuhnya Alkitabiah. Siapapun yang mengatakan sebaliknya, bahwa penggunaan patung-patung dalam ritus keagamaan adalah sebuah praktik yang berhala karena melanggar perintah Tuhan dalam Alkitab, sebenarnya dia tidak memahami Alkitab secara penuh.